Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bentuk akar. Nah, bentuk akar itu adalah bilangan rasional. Dalam bentuk akar itu ada bilangan rasional, adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dan ditulis dalam bentuk P per Q, dengan P dan Q adalah bilangan bulat, serta Q itu tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk akar, termasuk adalah bilangan rasional. Dan juga bilangan bentuk akar adalah akar-akar dari bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contoh ya, akar 2, akar 5, akar 2, akar 5, akar 12. Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang irasional. Nah, sedangkan akar 4, akar 2,25, akar 9 ini adalah bilangan bukan merupakan bentuk akar karena ini adalah bilangan rasional. Mengapa demikian? Nah, sekarang kita akan menyederhanakan bentuk akar. Bilangan bentuk akar dapat disederhanakan menggunakan sifat-sifat perkalian akar berikut. Untuk A, B, bilangan bulat positif berlaku akar pangkat N, A dikali B itu sama dengan akar pangkat N, akar A pangkat N dikali akar B pangkat N. Nah, yuk kita lihat contohnya. Nah, ini akar 125. Bisa kita sederhanakan menjadi akar 125. Ini kita pikirkan perkalian yang salah satunya itu bisa diakarkan. Nah, ini 25 ini adalah angka yang bisa diakarkan. 25 kali berapa yang hasil 125? Yaitu 25 dikali 5. Nah, ini sama dengan bisa diuraikan menjadi satu-satu. Berarti akar 25 dikali dengan akar 5. Akar 25 ini adalah 5. Dan akar 5 tetap kita buat akar 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 5. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, untuk bilangan A, B bilangan real dan C adalah bilangan rasional non negatif, maka berlaku A akar C ditambah B akar C ya. Sama-sama akar C ya. Nah, kalau dia akarnya itu sama, baru bisa kita jumlahkan bahwa A ditambah B itu akar C. A tambah B dalam kurung akar C. Nah, ini berlaku dia. Nah, kalau dia pengurangan, A akar C dikurang B akar C sama. Caranya dengan penjumlahan. Karena dia sama-sama memiliki akar C. Ya. Nah, itu A dan B-nya baru bisa dikurang. A kurang B akar C, akarnya C tetap. Nah, yuk kita perhatikan contoh berikut. Nah, ini 2 akar 5 ditambah 4 akar 5. Ini sangat mudah cara mengerjakannya karena sama-sama memiliki akar 5, berarti tinggal kita tambahkan 2 ditambah 4 akar 5, sehingga jawabannya adalah 6 akar 5. Lanjut, 2 akar 5 dikurang dengan 4 akar 5, ini sangat mudah juga. Sama-sama memiliki akar
5. Jadi 2 dikurang 4 akar 5, sehingga jawabannya adalah negatif 2 akar 5. Nah, yuk kita lebih lihat contoh yang agak lumayan menantang ya. Nah, akar 75 ditambah 2 akar 12 dikurang akar 27. Nah, ini kan tidak ada akar yang sama kan? Jadi kita harus berpikir bagaimana cara membuat mereka memiliki sama-sama punya akar yang sama. Nah, kita lihat nih akar 75, satu-satu kita kerjakan. Akar 75 ini bisa kita sederhanakan pakai konsep yang pertama tadi. Dengan menyederhanakan akar, kita pikirkan bilangan yang bisa diakarkan dikali berapa. Bilangan yang bisa diakarkan itu apa? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64, 49, terus 81, 100. Nah, ini tekniknya. Jadi kita harus hafal nih. Ini adalah bilangan-bilangan yang bisa diakarkan. Nah, kira-kira yang hasilnya sama dengan 75 itu yang kayak perkalian yang mana? Tentu adalah perkalian 25. Ya kan? 25 dikali berapa ya yang hasilnya 75? Yaitu 25 dikali 3. Oke? Nah, ini kita uraikan satu-satu. Jadi 75 ini kita uraikan menjadi 25, akar 25 kali 3. Terus yang ini 2 akar 12. Ini kan 12 ini masih besar nih ya, masih bisa disederhanakan. Nah, kita pikirkan dari bilangan akar tadi yang hasilnya 12 itu kemungkinan itu adalah 4. Perkalian 4 kali berapa yang hasilnya 12? Yaitu 4 dikali 3 ya. Nah, sekarang 27 kita lihat lagi bilangan yang bisa diakarkan. Kira-kira yang mana yang hasilnya 27? Perkalian berapa? Yaitu perkalian 9. 9 kali berapa ya yang hasilnya 27? Yaitu 9 kali 3. Nah, ini kan sudah diuraikan kan masing-masing. Kita selesaikan. Akar 25 itu sama dengan 5. Nah, itu fungsinya. Kita harus mencari bilangan. Salah satunya adalah bilangan yang bisa pada hasilnya, atau bilangan yang bisa dalam bentuk P per Q, atau bilangan rasional ya. Nah, 5 sisanya adalah akar 3, jadi 5 akar 3. Terus ini 2, akar 4 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4, sisanya akar 3. Nah, oke. Lanjut akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3 ya. 3 sisa dalamnya adalah akar 3, berarti 3 akar 3. Nah, langsung kita jumlahkan. Akar itu pada 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. 9 kurang 3 sama dengan 6. Oke. Kita bersihkan dulu ya, biar nanti pada saat contoh yang selanjutnya bisa lebih jelas. Nah, itu kuncinya harus kamu ingat ya. Nah, next. Sekarang kita masuk ke perkalian bentuk akar. Nah, untuk A, B bilangan rasional dan negatif, C, D bilangan real, maka berlakulah akar B dikali akar A itu sama dengan akar, bisa disatukan akarnya,
disatukan akarnya menjadi akar A dikali B. Ya, kalau akar A dikali akar A ini kan bilangannya sama ya, berarti itu sebelumnya ini ada akar A pangkat 2, sehingga didapatlah ini. Nah, maka untuk lebih mudahnya itu adalah A, jadi akar A dikali akar A itu sama dengan A, bilangan A itu sendiri ya, tanpa akar. Lanjut, C akar A dikali D akar B, ini bisa langsung kita kalikan. C nya kita kalikan dengan D ya, akar A kita kalikan dengan akar B, jadi C dikali D akar A kali B. Oke, nah yuk kita perhatikan contohnya ya. Akar 2 dikali akar 3 ini sangat mudah, tinggal kita kalikan saja. Akar 2 dikali 3 sama dengan akar 6. Nah ini lebih mudah lagi. Akar 5 dikali akar 5 ini sama dengan akar 25. Ini tadi yang saya katakan ya. Akar 25 itu sama dengan 5, makanya hasilnya langsung adalah ternyata akar 5 itu sendiri tanpa akar ya. 2 akar 5 dikali 3 akar 7 ya udah, tinggal kita kalikan 2 kali 3 ini 5 dikali 7 kan, jadi 6 akar 35. Next yaitu pembagian bentuk akar. Nah untuk A, B bilangan real non negatif berlaku lah. Akar A per akar B itu sama dengan akarnya disatukan, langsung bisa dibagi. Akar A per B. Contohnya lebih jelas ini kita pakai contoh. Contoh ini memudahkan kita untuk memahami sebuah konsep. Ya ini akar 15 per akar 3. Nah ini bisa langsung kita gabungkan saja akarnya, jadi 15 bagi 3 itu sama dengan akar 5. Sangat mudah kan? Nah sekarang kita merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ya, akar A per akar B itu bisa kita rasionalkan dengan cara mengalikannya dengan penyebutnya. Ini dia penyebutnya, itu adalah akar B, maka kita kalikanlah dia dengan akar B per akar B. Kenapa akar B per akar B? Ini sama dengan 1, jadi dia tidak akan mempengaruhi nilai, sehingga didapat A akar B dikalikan seperti konsep perkalian pembagian biasa ya, yang di atas kali di atas, ini baru kali di bawah. Seperti A akar B per akar B dikali akar B, kan tadi sudah kita tahu bahwa itu adalah bilangan B itu sendiri, di A akar B per B. Nah inilah bentuk yang lebih rasional karena penyebutnya ini tidak lagi dalam bentuk akar, dia dalam bentuk bilangan bulat. Inilah disebut dengan rasional. Nah kita hapus dulu ya. Next, C akar A ditambah akar B. Nah, tetap konsepnya itu tetap sama kalau menyederhanakan ya. Dia dikalikan dengan penyebutnya. Nah, tapi kalau tadi kan ini tunggal. Kalau sekarang ada penjumlahannya. Ada 2 buah suku. Ada 2 buah suku sehingga dikalikan dengan lawan dari suku.
Nih, kalau di sini positif, maka pengalihnya itu harus negatif atau dikurang, ya. Kalau di sini ditambah, berarti di sini harus dikurang. Kalau di sini dikurang, berarti di sini pengalihnya harus ditambah. Ya, angka-angkanya tetap sama, harus sama dengan penyebutnya. Jadi dikalikan dengan A dikurang akar B per A dikurang akar B supaya tetap nilainya tidak berubah. Jadi dikalikan dengan 1. Ya, apapun yang bilangan dikalikan 1 itu akan menghasilkan dirinya sendiri, ya. Jadi ini tinggal kita kalikan C dalam huruf A kurang akar B per A dikali A itu adalah A kuadrat, akar B dikali akar B ini adalah B, ya. Terus lagi nah, lanjut yang terakhir. Kalau ini, nah ini tadi yang saya bilang, kalau dia kurang berarti pengalihnya harus ditambah lawannya pokoknya. Kalau dia kurang pengalihnya harus ditambah, tapi tetap konsepnya dikalikan oleh penyebutnya sendiri, sehingga C dikali A ditambah akar B ini tinggal hasilnya A dikali A kuadrat, akar B dikali akar B jadi B saja. Oke. Next yang nah ini kalau dia sama-sama akar, tetap konsepnya sama, tetap dikalikan menyebut dan lawannya, ya. Nih, karena dia positif atau tambah, ini tambahnya negatif atau kurang, ya. Jadi dikalikan akar A dikurang akar B sehingga dapat C dikali akar A dikurang akar B. Nah ini akar A dikali akar A itu sama dengan A, akar B dikali akar B sama dengan B, A dikurang B. Oke, next kita lihat lagi kalau dia bentuknya kurang, ini sama saja konsepnya, ya. Anak-anak semua, penonton semua, bahwa kalau ini negatif ini jadi positif, ya pengalihnya. Atau ini tanda kurang, ini jadi tanda tambah pengalihnya, ya. Tetap sama caranya, tinggal kita kalikan, berarti C akar A ditambah akar B sehingga akar A dikali akar A itu A, negatif kalau positif atau negatif, akar B dikali akar B sama dengan B. Oke, kita langsung ke contoh, ya. 2 akar 2 ditambah akar 3. Nah tetap, ya, harus dikalikan dengan penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah 2 akar 2 ditambah akar 3. Berarti lawannya, kalau dia tanda tambah berarti sini kurang. 2 akar 2 dikurang akar 3. 2 per 2 akar 2 kurang akar 3. Sehingga dapat 2 dikali 2 itu sama dengan 4 akar 2. 2 dikali akar 3 itu sama dengan 2 akar 3, ya. Kurang tetap kalikan ke dalam. Ini 2 kali 2 4, akar 2 kali akar 2 2, 4 kali 2 sama dengan 8, dapat 8 tuh. Akar 3 dikali akar 3 3, tetap dikurang, positif kali negatif. Negatif ini pakai konsep selisih kuadrat, ya.
8 kurang 3 kan ini bisa kita selesaikan. Yang di atas ini kan nggak bisa kita selesaikan karena akarnya tidak sama ya, jadi biarkan saja, salin aja lagi, dibagi dengan 8 kurang 3 sama dengan 5. Oke ya, atau boleh dibentukkan sederhana seperti ini, 4/5 akar 2 kurang 2/5 akar 3. Sekarang masih menjadikan bentuk akar ya. Nah, kalau dia bentuknya itu 2 kali seperti ini ya, ini kita akan menggunakan konsep penjumlahan faktor ya. Ingat aljabar kita ya, aljabar. Nah, ini ingat di aljabar ini, bilangan kuadrat aljabar. Ini akar A ditambah akar B yang dikuadratkan itu ternyata dengan aljabarnya A ditambah 2 akar A dikali B ditambah B itu sama dengan akar A ditambah B. Ini disebut bentuknya seperti ini aja, kelompokkan A tambah B ditambah 2 akar kali B. Nah, jadi kalau dia tidak ada kuadratnya itu sama dengan, artinya kuadrat ini kita pilih sebelah kanan, jadi akar dia kan, akar dari A ditambah B ditambah 2 akar A kali B. Nah, yuk kita lihat contohnya ya. Nih contohnya, 8 ditambah 2 kali akar 15 ya, akar 8. Nah, kita lihat ini, 8 ini bisa kita ubah menjadi 5 ditambah 3, dan juga 15 ini 5 dikali 3. Kita harus, konsep itu harus paham nih, mengubahnya dalam bentuk yang sama seperti ini. Jadi penjumlahannya itu sama dengan perkaliannya angkanya. Ini sama-sama 5 dan 3 ya, harus sama. Kalau tidak sama berarti tidak bisa kita gunakan konsep yang ini. Jadi dia harus sama, sehingga didapatlah akar 5 ditambah akar 3. Dan selanjutnya tugas teman-teman semua, anak-anak semua, yuk kita latihan, kerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk akar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya ya, telah mengikuti channel Ustazah. Terima kasih.